Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang rekan-rekan semuanya. Untuk perkuliahan pertemuan hari ini, saya akan online kan menggunakan YouTube. Jadi, kita hari ini akan membahas polimorfisme. Nah, polimorfisme ini apa ya? Jadi, polimorfisme ini adalah fasilitas di OOP. Nah, jadi yang pertama, polimorfisme ini adalah fasilitas OOP. Yang kedua, polimorfisme ini dia mengizinkan kita membuat metode dengan nama yang sama. Tapi parameter beda. Maksudnya apa? Nah, ini kita ingat-ingat waktu balik lagi ke zaman kalian belajar pemrograman prosedural, baik menggunakan bahasa C maupun bahasa Go atau misalnya bahasa Pascal. Nah, coba kalian ingat-ingat. Misal kita punya program seperti ini. Ini adalah program utamanya. Terus habis itu saya misalnya mau bikin Ygracias. Misalnya saya mau bikin Ygracias pakai prosedural. Nah, saya mau bikin misalnya prosedur registrasi. Di dalamnya adalah misalnya nama sama NIM sama biaya. Nah, ini misalnya untuk registrasi mahasiswa umum. Nah, terus ini registrasi, ada isinya. Nah, kemudian kalau misalnya saya membuat lagi prosedur namanya gini, void registrasi. Misalnya saya isinya cuma nama dan NIM. Ini dilarang di dalam pemrograman prosedur karena prosedur registrasi sudah pernah digunakan, sudah pernah diisi atau misalnya sudah pernah digunakan. Walaupun misalnya niat kita beda. Misalnya untuk registrasi yang kedua ini saya namakan misalnya nama isinya nama dan NIM karena ini untuk mahasiswa, misalnya beasiswa full misalnya. Nah, seperti itu. Nah, ini tidak bisa karena registrasi ini sudah digunakan di atasnya. Jadi ini jadi error. Nah, kalau di dalam pemrograman prosedural terus gimana solusinya ya? Kita bikin lagi prosedur dengan nama yang berbeda. Void registrasi. Misalnya registrasi full beasiswa. Nah, misalnya kita bikin seperti ini, registrasi full beasiswa, parameternya adalah nama sama NIM. Nah, ini adalah yang kita biasa lakukan di prosedural. Nah, mungkin seperti itu rekan-rekan. Nah, kita lanjutkan. Kalau di pemrograman kalau di OOP kita punya fasilitas yang tadi yang saya bilang namanya polimorfisme. Ini mengizinkan saya untuk memiliki dua metode dengan nama yang sama, tapi parameternya berbeda. Jadi misalnya kayak gini. Tadi misalnya Ygracias misalnya. Saya bikin kelas misalnya mahasiswa. Nah, dia misalnya punya string nama, string name, string misalnya alamat.
Terus habis itu misalnya float SPP. Nah, kemudian saya bikin void registrasi. Nah, saya tulis void registrasi nama. Sebentar, salah. Sebentar, salah. Misalnya tadi parameter itu harus ada ininya. String nama, string name, terus habis itu float SPP. Nah, misalnya kayak gini, void registrasi titik ada isinya. Nah, terus kemudian saya misalnya bikin prosedur lagi. Ayo udah, saya mau bikin lagi void registrasi. Nah, ini sama terus tapi bedanya di parameternya. Jadi saya string nama, terus habis itu string name. Nah, ini terus habis itu penggunaannya adalah ini misalnya untuk mahasiswa umum, makanya ada SPP-nya. Yang ini untuk mahasiswa misalnya full beasiswa, makanya nggak ada float SPP-nya. Nah, ini adalah seperti ini. Nah, di dalam OOP ini diizinkan kita memiliki metode dengan nama yang sama, ini boleh. Inilah yang namanya polimorfisme. Nah, seperti itu. Jadi kita diizinkan untuk menggunakan nama prosedur yang nama prosedur atau fungsi, atau biasanya di dalam OOP disebutnya metode yang sama. Kita diizinkan untuk memiliki metode dengan nama yang sama. Kalau di prosedural itu tidak diizinkan. Nah, terus habis itu syarat di polimorfisme apa? Syaratnya cuma satu. Urutan tipe parameter tidak boleh ada yang sama. Maksudnya gimana? Maksudnya gini nih. Misal tadi saya bikin void registrasi, string nama, string name, terus habis itu float SPP. Nah, terus kita punya lagi void registrasi, string nama, string name. Nah, ini kita lihat. Ini tipenya string float. Ini berarti saya ini SSF. Nah, yang registrasi kedua string berarti SS. Nah, ini beda nih. SS tidak sama dengan SSF. Nah, jadi ini diizinkan. Nah, kalau misalnya saya bikin kayak gini, void registrasi, misalnya string nama, string alamat, ini nggak boleh, ini tidak diizinkan, ini tidak bisa, ini nggak bisa. Kenapa? Karena ini S, ini S.
Sementara kita sudah pakai di sini nih S, ini S. Nah, ini tidak boleh. Ini nggak boleh. Seperti itu, karena kita di sebelumnya sudah ada metode yang menggunakan urutan parameter tipenya itu tidak boleh sama. Jadi kita udah punya S, SF, string, float. Ini sudah punya string. Ini string nama. Walaupun namanya adalah string nama dan string alamat, sementara yang atasnya adalah string nama dan string name. Ini tidak boleh karena ini urutannya sudah sama. Jadi istilahnya syarat di polimorfisme itu cuma seperti itu kok. Seperti itu. Nah, ini adalah penjelasan mengenai polimorfisme. Nah, terus pertanyaannya kapan pakai polimorfisme? Kapan pakai polimorfisme? Jawaban saya selalu sama dari dulu, dari kemarin-kemarin. Kalau misalnya ada pertanyaan kapan kita pakai fasilitas OOP ini adalah, ya jawabannya kalau butuh. Kalau misalnya kalian mau bikin metode dengan nama yang sama, istilahnya biar karena kan gini, programmer itu punya problem, yaitu salah satu programmer itu adalah paling males ngasih nama, nyari nama untuk metode. Misalnya kalian udah menemukan, wah ini namanya udah cocok banget, terus ternyata ada 2 biji metode yang mirip-mirip, terus habis itu kalian males lagi lah mikirin namanya, ya udahlah pakai polimorfisme aja. Nah, seperti itu. Jadi jawabannya adalah seperti itu. Kapan kita pakai polimorfisme? Ya kalau butuh. Ya, butuhnya kapan ya? Kalau misalnya kalian sudah menemukan nama prosedur atau fungsi atau metode yang namanya sudah, wah ini bagus banget nih. Nah, pada saat itulah kalian harus menggunakan polimorfisme daripada nyari nama lain. Tapi kalau misalnya kalian merasa, saya lebih baik ngasih nama lain, misalnya registrasi 1, registrasi 2, ya silakan, bebas. Seperti itu. Jadi dalam pemrograman itu tidak ada yang dipaksakan lah intinya. Nah, contohnya, ini kita kalau misalnya untuk contoh sehari-hari, misalnya saya mau bikin tabungan, misalnya kelas tabungan. Misalnya saya punya bank, punya program untuk bank, saya punya kelas tabungan, saya punya string nama, misalnya string rekening, terus float saldo. Nah, misalnya nabung ada banyak jenis nih. Ada nabung yang nabung instan aja, langsung dikasih uangnya, langsung nabung, misalnya udah float nominal misalnya. Tapi misalnya ada yang nabung yang misalnya dipotong per bulan dari tabungan lain, misalnya kayak deposito gitu, jadi void nabung lagi. Misalnya ada nominalnya, sama misalnya ada durasi, misalnya durasinya berapa lama, misalnya 1 tahun, 2 tahun, dan seterusnya. Nah, ini adalah seperti ini. Terus misalnya ada lagi, misalnya nabung haji, wah ya itu misalnya nabung lagi. Nah, ini misalnya float nominal. Nah, terus habis itu misalnya string misalnya tanggal ekspektasi hajinya. Nah, seperti itu. Nah, ini kalian daripada mikir banyak-banyak, ya udah pakai nama nabung aja. Ini kalau misalnya dicontoh, misalnya kalian punya tabungan. Nah, misalnya kalian mau bikin game, ini juga polimorfisme juga bisa menggunakan gini. Misalnya kalian punya game fighting. Misalnya kelas hero. Terus misalnya dia punya string nama. Terus habis itu misalnya dia punya string, jangan string deh. Misalnya dia punya int health-nya. Nah, misalnya jurusnya banyak nih. Nah, misalnya void-nya jurusnya banyak nih. Jurus, misalnya atas bawah. Nah, misalnya string
atas, string bawah. Nah, misalnya nanti jurusnya apa. Terus misalnya void jurus lagi. Misalnya string kanan, string kiri, string A misalnya. Nah, nanti yang jadi apa? Nah, makanya kadang-kadang ada kan game fighting yang jurusnya kok yang 2 digit itu cuma satu jenis. Nah, ini biasanya kayak gini nih. Karena kalau misalnya yang 2 digit ini kan string atas, string bawah. Jadi kalau misalnya nanti ada string kanan, string kiri kan jadinya bakal bentrok. Nah, ada yang kayak gitu-gitu. Ini juga menggunakan polimorfisme. Nah, seperti itu. Nah, mungkin pembahasan polimorfisme dari saya cukup sekian. Nanti kita akan kalau misalnya ada pertanyaan langsung di WhatsApp saja pribadi ke saya, nanti akan saya jawab sebisa dan sejelas mungkin untuk materi polimorfisme ini. Ya, mungkin seperti itu rekan-rekan. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya.